Shalom saudara, apa kabar? Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati kita. Senantiasa saya berdoa, dimanapun saudara berada, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Amin. Siap diberkati? Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, kembali kesempatan kau berikan buat setiap kami, untuk kami boleh mempelajari, kami boleh mengerti. Ajar setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti, sehingga sungguh-sungguh Tuhan firman-Mu memberkati jemaat-Mu dimanapun berada. Berikan roh hikmat kewahyuan buat setiap mereka Bapak. Tanpa hikmat daripada-Mu Bapak, tidak ada satu manusia pun yang bisa mengerti firman-Mu. Tetapi kalau hikmat-Mu ada menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan, kemerdekaan ada menyertai mereka. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Sampaikan isi hati-Mu, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami semua. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Buka bersama dengan saya firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 55. Ya, Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Dua ayat. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Ini ayat hafalan kita saudara. Sudah sampai di sana semua? Kita baca ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Luar biasa, saudara. Ini ayat luar biasa. Kalau saja saudara berani berpegang, percaya, masalah saudara akan selesai. Judul khotbah saya pada saat kesempatan hari ini adalah berani percaya. Apa saudara? Berani percaya. Kita mau belajar untuk berani percaya. Kalau saja saudara bisa menerapkan ini, persoalan saudara, masalah saudara selesai. Amin. Ya, firman-Nya berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, ini yang luar biasa. Kalau saja kita bisa memegang ayat ini dan menerapkannya, saya terlalu percaya, apapun masalah saudara, terlalu mudah buat Tuhan. Dan kita akan lihat bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudara, ibaratnya adalah sepeda dibandingkan dengan motor, walaupun ini tidak seimbang dengan kebesaran Tuhan. Sepeda dengan motor saja sudah jauh berbeda. Sepeda pakai capek, motor tinggal duduk cepat, tidak pakai capek. Demikian juga mobil dengan pesawat. Kita pakai pesawat, tidak ada lampu merah. Kita pakai pesawat, cepat sampainya. Beda dibandingkan dengan mobil. Demikianlah kita saudara dibandingkan dengan Tuhan. Rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Jalan kita dan jalannya Dia. Seringkali kita tidak bisa. Kalau saja kita menyerahkan dan mengerti jalannya Tuhan seperti apa, dan menyerahkan semua jalan kita kepada Dia. Rancangan-rancangan kita untuk bikin toko, rancangan kita untuk rumah tangga, untuk pabrik. Kalau saja rancangan-rancangan kita serahkan kepada Tuhan, rancangan Tuhan yang jadi atas saudara dan saya terlalu percaya perusahaan saudara, usaha saudara, rancangan saudara pasti berhasil. Amin. Kalau saja jalan-jalan yang kita mau tempuh itu adalah jalannya Dia, kita serahkan dan kita percaya dan kita mengikuti jalan daripada Allah, bukan jalan daripada kita, maka semuanya akan menjadi selesai dan akan menjadi mudah. Karena apa? Karena Tuhan yang menuntun setiap langkah kita, jalan kita dan jalannya. Dia yang akan menuntun. Dia di tempat tinggi, Dia bisa melihat dan mengarahkan kemana jalan yang terbaik buat saudara dan saya. Rancangan apa yang terbaik dan rancangan siapa yang jahat dan Tuhan siapkan dan Tuhan atur sedemikian rupa supaya kita dibebaskan, dilepaskan. Ada amin? Itulah hari ini
Pertanyaannya buat saudara, beranikah kita percaya akan firman Tuhan, percaya akan perintah Tuhan, percaya akan jalan Tuhan, percaya akan rancangan Tuhan. Sejauh langit dari bumi ini, setinggi itulah ukuran daripada rancanganmu dan jalanku dari rancanganmu. Seperti tinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganmu dari rancanganmu. Saudara, siap diberkati? Yes. Pak, seperti apa sih Pak belajar percaya kepada Tuhan? Kita pelajari sekarang firman Tuhan di dalam 1 Samuel 14. 1 Samuel 14 ayat 6. 1 Samuel 14 ayat 6. Firman-Nya berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Lihat, perhatikan. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Yonatan luar biasa. Karena dia berani percaya bahwa Tuhan bisa bekerja baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ada amin? Yes. Saudara, perlu kita tahu kronologinya, latar belakangnya. Kenapa saya berkata berani? Kita seperti Yonatan, berani percaya janji Tuhan, penyertaan Tuhan, jalan Tuhan, rancangan Tuhan. Kronologinya seperti ini, saudara. Mereka dikepung orang Filistin. Mereka dikepung di dalam posisi Saul dan Daud. Maksud saya, di dalam posisi Saul dan Yonatan itu pedang cuma ada dua. Satu dipegang oleh Yonatan yang megang bujangnya, satu yang megang Saul. Mereka dikepung. Mereka cuma punya senjata dua. Bagaimana kita bisa berperang? Karena senjata cuma punya dua. Dalam keadaan seperti itu, berani kita maju berperang? Saat ini, Yonatan maksud saya, maaf, berani maju. Karena buat dia, apa yang dia pegang, apa yang dia iman, dia berkata, Tuhan sanggup. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dia bisa bekerja dengan banyak atau sedikit orang, dan dia maju di sana. Apa akibatnya? Lihat ayat 20. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, waktu Saul melihat tempat pertempuran itu, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru hara yang sangat besar. Bayangkan, Saul melihat ada keributan yang luar biasa. Dia tidak tahu siapa yang menyebabkan itu. Dia tidak tahu itu akibat daripada Yonatan yang maju menyerang musuh. Begitu dia melihat keramaian, keributan, huru-hara apa yang terjadi, kenapa? Yang dilihat oleh Saul adalah sangat mencengangkan. Karena apa? Karena bukan Yonatan yang sedang berperang, tetapi yang mereka lihat adalah musuh masing-masing membunuh temannya. Saudara, ini yang luar biasa. Ada amin? Mujizat tidak akan terjadi. Kesembuhan tidak akan terjadi. Halo, saya ulang, mujizat tidak akan terjadi. Saudara, penyelesaian, kelepasan, berkat tidak akan terjadi kalau saudara tidak berani melangkah, tidak berani mempercayakan diri kepada Tuhan, tidak berani percaya pegang janji firman Tuhan. Kalau saja Yonatan tidak berani berperang, tidak berani maju, dia punya argumentasi. Dia cuma dua, senjata cuma satu. Musuhnya, berapa banyak musuhnya? 120.000 yang mati di sana. Bayangkan 120.000 melawan dua orang. Cuma senjata punya satu. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, tidak mungkin. Dan itu tidak mungkin akan terjadi kalau tidak ada orang yang berani berjalan, berani percaya bahwa Tuhan
punya rancangan, Tuhan punya jalan. Beranikah kita berjalan mengawalinya? Saudara, berapa banyak kita yang di sini? Kita menunggu segala sesuatunya baru kita bergerak. Yonatan berani bergerak sekalipun belum ada tanda-tanda. Itu luar biasa. Ada amin saudara? Kita lihat lagi contohnya saudara. Matius 19. Matius 19 ayat 16. Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Oh, Yesus langsung berkata, siapa yang baik? Tidak ada yang baik kecuali Bapa yang baik. Untuk memperoleh hidup yang kekal, ya, Yesus berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berzina, jangan berdusta, kasihilah samamu, orang tuamu. Oh, jangan. Orang kaya berkata apa? Semuanya sudah aku lakukan dari sejak masa mudaku. Oh, luar biasa saudara. Orang yang sudah seperti ini luar biasa. Apa kata Yesus? Dia berkata luar biasa. Tapi ada satu lagi. Apa? Juallah hartamu, berikan kepada orang miskin, datang kepadaku, kau akan peroleh hidup yang kekal. Wow, tantangan yang luar biasa. Orang itu berkata, wah ini yang berat. Dia tidak berani untuk percaya. Dia berpikir, kalau uang, harta, semuanya diberikan, apa peganganku? Apa andalanku? Apa kata orang? Bisakah aku hidup? Bisakah aku hidup? Bisakah aku bertahan kalau semuanya ini hilang? Yesus nantang, jual semua, kasih orang-orang miskin, datang kepada aku. Dia tidak berani percaya. Saudara, kita lihat ayat ke-22-nya. Lihat ayat ke-22-nya. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia. Dengan sedih sebab banyak hartanya, pergilah ia. Begitu dikasih syarat yang terakhir, juallah hartamu, datanglah kepadaku. Orang kaya itu pergilah karena hartanya banyak. Dia tidak sanggup. Saudara, beranikah kita percaya berjalan bersama dengan Tuhan sekalipun harta kita habis, sekalipun tidak ada lagi kekayaan? Beranikah kita percaya berjalan bersama dengan Dia sekalipun tidak ada apa-apa, sekalipun harta benda kekayaan sudah habis? Beranikah kita berjalan bersama dengan Dia, percaya bahwa di dalam Dia tidak terlantar, di dalam Dia tidak kekurangan, di dalam Dia kita lebih dari orang kaya. Bisa nggak sih kita percaya? Belajar untuk mempercayai bahwa Tuhan bisa menjamin, bukan saja kita mati ke surga, Dia juga bisa menjamin di dalam dunia ini kita diberkati, di dalam dunia ini kita tidak melarat, di dalam dunia ini kita terpelihara. Bisa kita percaya? Ya tapi Pak, tapi jangan yang itu dong Pak. Masa harta semua Pak? Pegangan saya apa Pak? Nanti kalau mau jajan, nanti kalau mau ini, nanti kalau mau ini, nanti kalau mau ini. Saudara, maaf, engkau belum siap untuk mengikut Tuhan karena kau belum percaya bahwa Dia mampu memberkati engkau. Saudara, tadi ayat 22. Saudara, ayat 22. Tadi kita baca ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Saudara, pergilah ia dengan sedih. Perhatikan, pergilah ia. Saudara, kalau saja orang kaya itu mau diam, mau dengar, Tuhan tuh belum selesai berbicara. Tuhan belum selesai berbicara. Dia sudah mengambil resume, dia sudah mengambil keputusan. Tidak bisa. Negosiasinya chaos, negosiasinya buntu. Kenapa? Suruh jual harta, datang kepada aku. Dia pergi, padahal Yesus belum selesai berbicara. Dia sudah ketakutan dulu. Apa
keterusannya. Kita lihat ayat 28, 29, terus ayatnya. Kalau saudara di rumah baca terus semuanya. Kita meningkat waktu, lihat ayat 28, 29. Apa firman-Nya? Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan menduduki juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Oh, kita nanti menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapaknya, ibunya, anak-anak, atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. Akan menerima kembali 100 kali lipat di dunia, dan akan beroleh hidup yang kekal dan berberkat. Orang muda itu terlalu cepat untuk berkata, "Wah, susah. Kalau disuruh kasih semua lah, boyong lah, dan bisa udah pergi." Padahal Yesus belum selesai berbicara. Yesus teruskan itu semua. Barang siapa kehilangan itu semua, di dunia ini juga dia akan menikmati 100 kali lipat. Orang kaya itu berkata dia udah kaya. Dia berkata dia sudah kaya. Berapa kekayaannya? Anggap 1 miliar kekayaannya. Dia berkata dia sudah kaya 1 miliar. Padahal kalau dia dengar akhirnya 100 kali lipat, berapa jadinya? 100 miliar. Kalau waktu itu saja dia punya uang 1 miliar, dan kalau dia taat, ikuti perintah Tuhan dan berani percaya, di dunia ini Tuhan berikan 100 kali lipat. Berarti kalau 1 miliar, dia dapat 100 miliar. Wow. Dan bonusnya hidup kekal bersama dengan dia. Saudara, hidup akan menjadi mudah. Kalau bisa mudah, kenapa dipersulit? Mudahnya hanya mengikuti, mentaati apa yang dia perintahkan sudah. Tidak perlu untuk kita mengerti. Ikutin saja. Kenapa kita tidak perlu mengerti? Karena jalannya dengan jalan kita tuh beda. Kenapa tidak perlu kita mengerti? Karena rancangannya dengan rancangan kita tuh berbeda. Yang kita harus lakukan cuma satu, taat saja. Ada amin, saudara? Dimanapun saudara berada, masalahmu, problem pergumulanmu ada di tanganmu. Kalau saja engkau berani percaya, menyerahkan semua jalanmu kepadanya, jalanmu sesuai dengan jalannya, rancanganmu sesuai dengan rancangannya, kau akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan luar biasa. Pemulihan daripada Tuhan, berkat Tuhan yang tidak pernah kita bisa pikirkan. Kita terbatas karena kita masih terikat dengan hukum alam. Kalau dia bebas, oleh karena itu rancangan dan jalannya berbeda dengan rancangan dan jalannya kita. Dimanapun saudara berada, kalau saja kita berani belajar percaya, kita pasti diberkati. Ada amin? Tundukkan kepala kita berdoa. Hambamu sudah selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus berbicara kepada setiap jemaatmu dimanapun mereka berada. Untuk mereka berpikiran secara praktis, menerima kebenaran firman Tuhan apa adanya. Bukan menerima firman Tuhan untuk mereka mengerti, untuk mereka tahu. Karena kami semua, Tuhan, tidak pernah akan bisa menyelami jalanmu, mengerti rancanganmu. Tetapi satu hal, kami percaya rancanganmu adalah damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi hari depan yang penuh pengharapan. Itu yang kami pegang. Ajar kami Tuhan seperti Yonatan, memegang firman-Mu, berani bertindak, mujizat terjadi. Nama Tuhan dimuliakan. Memberkati Presiden negara kami, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Dokter, Suster, dan semua jajaran sampai yang terendah, tutup pukul semua negara kami dengan kuasa darah-Mu, Bapak. Pulihkan ekonomi negara kami, dan kami percaya COVID-19 sudah dapat tanggulangi karena ada orang benar, ada saudara dan saya, ada orang benar yang selalu berdoa untuk itu semua. Kami serahkan semua berkat-Mu ke dalam tangan-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.